Liga Indonesia ini memang agak sedikit unik ya. Pemain-pemain Indonesia ini rata-rata kan bermain dengan kualitas individu gitu kan. Dari 2 gol yang bersarang di gawang PSS kemarin, itu semuanya kesalahan pemain PSS sendiri ya. 3 pertandingan pertama, ini harus ada poin yang bisa masuk. Halo Sobat Radar Jogja, kembali lagi dengan saya Ahmad, host cadangan ya Pak ya? Ya. Host cadangan yang kembali menemani di podcast Main Bola. Tentu saja bersama dengan pengamat sepak bola kita, Pak Ananto. Ya, Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Ini hostnya sudah kembali dari cedera. Iya. Cedera ketiban mic. Yang satu cedera malah. Cedera perut. Cedera perut ini. Nah, oke, seperti kita tahu ya, PSS Sleman melawan PSM Makassar di laga kandang, hasilnya cukup mengecewakan bisa dibilang. Ya. 2-1. Dan di laga ini PSS Sleman mengeluarkan 4 legion asing sekaligus. Ya. Tapi ternyata sepertinya Seto pun bilang kalau sepertinya tidak semua sesuai harapan gitu. Misalnya terutama Michel Sagas yang tidak bisa mempertajam lini depan, kemudian Djihad Ayoub juga seperti terlihat ngos-ngosan di lini tengah gitu. Nah, ini ada apa ini Pak dengan legion asing ini? Ya kan ini pemain asing kan datang paling terlambat ya. Jadi kita belum tahu mungkin seperti apa sih kondisi fisik mereka sebenarnya gitu. Karena ini pertandingan ini kan ada kompetisi yang panjang dan kemudian dinamisasi Liga Indonesia ini kan cukup keras juga gitu kan, cukup menguras tenaga. Kalau dikatakan belum maksimal ya pasti belum maksimal gitu kan. Nah, maksimalnya itu kan seperti apa? Maksudnya kan memberikan booster lah terhadap permainan PSS secara keseluruhan. Tapi memang kemarin kalau Seto bilang bahwa dari 4 pemain asing kemudian 2 belum memenuhi ekspektasinya, ya itu saya pikir wajar gitu kan. Karena ekspektasi pelatih itu kan munculnya pemain asing, turunnya pemain asing ini membuat perubahan yang signifikan di permainan PSS gitu kan. Tapi kita lihat satu persatu kan, Cagas gitu misalnya lini depan gitu kan. Dari beberapa kali peluang memang ada 2 kali kalau nggak salah Cagas ini on target, tapi tembakannya masih bisa ditepis oleh kiper gitu kan. Nah saya pikir ini juga nggak terlalu buruk, buruknya karena apa? Dia nggak cetak gol gitu kan intinya. Nah tugas striker itu kan harus mencetak gol, yaitu menjadi sebuah warning juga bagi Cagas sendiri gitu kan. Harusnya dia bisa memberikan kontribusi gol, tapi kemarin masih belum gitu kan. Terus yang kemudian yang di lini tengah ini memang agak sedikit keteteran gitu kan. Djihad Ayoub ini pemain nomor 6 kan. Dia pemain jangkar, maksudnya dia defensive midfielder yang harusnya bisa melapis pemain belakang dan juga menjadi jembatan antara lini tengah dan lini depan gitu kan. Membangun serangan ya Pak ya? Ya, dia nggak membangun serangan, tapi dia sebagai orang pertama yang memulai serangan ataupun mengcounter serangan dari lawan, ini kan gitu. Nah, kalau Seto bilang kalau tenaganya memang stamina-nya belum full, ini mungkin bisa kita lihat background pemainnya ini, karena si Ayoub sendiri ini kan mungkin dari 4 pemain ya, 4 pemain 2 ini kan paling belakang. Ayoub dengan si Duarte, Talisson Duarte. Tapi Talisson Duarte juga sebenarnya kemarin juga tampil tidak begitu maksimal kan. Tidak begitu maksimalnya, meskipun dia bisa mencetak gol,
Ini memang kredit poin sendiri bagi Talisson, tapi saya melihatnya bukan dari kacamata dia mencetak golnya gitu kan. Tapi dari tugas dia sebagai back. Dari dia mengorganisasi pertahanan gitu kan. Terlihat sekali duet antara Talisson dengan si Deddy Kusmawan ini belum padu gitu, belum kompak gitu kan. Talisson ini dia tipikal back modern gitu kan, yang selalu bermain dengan pola dan skema taktikal yang cukup tinggi ya standarnya, kemudian dipadukan oleh pemain-pemain lokal yang belum tentu semuanya nyetel dengan gaya permainan pemain asing yang benar-benar baru di Liga Indonesia gitu kan. Ini Liga Indonesia ini memang agak sedikit unik ya. Uniknya begini, jadi kalau pemain-pemain yang biasanya bermain dengan skema dan gaya permainan yang taktikal sekali, biasanya mereka agak sedikit kesulitan. Kesulitannya sebenarnya gini, kesulitannya itu mereka itu belum bisa membaca pergerakan teman-teman sendiri gitu kan. Karena pemain-pemain Indonesia ini rata-rata kan bermain dengan kualitas individu gitu kan. Individunya ditonjolkan biasanya dengan kecepatan ataupun dengan skill dia melewati 1-2 pemain itu. Nah, tapi beberapa pemain, mayoritas pemain kalau saya bilang ya, itu tidak dibekali oleh pengetahuan tentang taktikal football gitu kan. Jadi ini memang yang harus segera dibenahi ya. Coach Seto ini kan sendiri dia mengusung permainan yang agak sedikit berbeda dengan gaya permainan Indonesia mayoritas gitu kan. Ya, dia sudah mulai meninggalkan gaya-gaya bermain yang mengandalkan fisik, mengandalkan teknik saja gitu kan. Tapi lebih pada kerjasama tim, kolektivitas. Nah, ini yang agak sulit memang dibangun gitu kan. Kesulitannya apa sebenarnya? Ya karena dari pemain-pemain lokal ini tidak semuanya memahami konsep bermain seperti itu. Mayoritas itu seperti itu. Jadi kemarin Ayub sendiri kelihatan memang dari stamina. Kalau dari stamina saya pikir ini bukan masalah yang cukup vital ya, karena stamina ini kan bisa digenjot gitu, bisa digenjot. Kalau dari sisi teknik sudah mentok ya sudah gitu kan. Kalau stamina ini masih bisa diperbaiki dan dia bergabung kan paling tidak cuma 2 minggu kalau nggak salah kan. Yeah. Efektivitasnya cuma 2 minggu, jadi kita nggak bisa mengharapkan dia akan tune in seperti itu. Nah ini memang berbeda-beda. Saya jadi ingat omongannya Rocky Putira ya. Rocky Putira itu salah satu legenda sepak bola Indonesia juga. Dia pernah bermain di Kici di Hong Kong gitu kan. Rocky waktu itu pernah bilang bahwa dia bercerita tentang Roger Batum gitu kan. Batum mantan strikernya Persija dan Arema kalau nggak salah. Batum ini cukup moncer di Persija. Dia jadi top skor, tapi waktu dia bermain di Kici di Liga Hong Kong, dia nggak masuk 10 besar pemain asing terbaik gitu kan. Nah ini kan memang agak sedikit berbeda Liga Indonesia ini, dan saya pikir kemarin hanya masalah adaptasi saja, adaptasi dengan gaya bermain dan cara bermain pemain-pemain lokal gitu kan. Jadi memang sih dari 2 gol yang bersarang di gawang PSS kemarin itu semuanya kesalahan pemain PSS sendiri ya. Di gol pertama itu kesalahan pemain, mereka tidak cepat menutup counter attack gitu kan. Yang kedua juga lebih parah karena ada salah passing gitu kan. Salah passing, kemudian posisi teman yang di passing ini tidak dalam kondisi yang menguntungkan, tapi dia malah posisinya ini dikerubuti pemain-pemain dari PSM sehingga bola mudah direbut gitu kan. Kemudian bola hilang, akhirnya posisi back sudah naik karena memang gaya permainannya Seto ini mengandalkan build up dari belakang. Posisi back ini posisinya ini posisi build up serangan, bukan posisi bertahan. Lain kalau counter attack kan, misalnya mereka diserang, kemudian pemain-pemain belakang ini turun cepat mengorganisasi lini belakang. Lah ini menjadi sebuah keunggulan kalau gaya permainan yang diusung oleh Seto ini gitu.
Nah, tapi kalau faktor lawan gimana nih Pak? PSM Makassar dengan sekuatnya kemarin juga pertahanannya cukup solid sepertinya. Ya kalau sebenarnya PSM ini kan mainnya juga nggak bagus-bagus amat gitu kan. Mainnya juga nggak bagus. Lihat dari 2 kali 45 menit kan. Mungkin ball positionnya. Saya nggak lihat saya nggak lihat secara rinci. Saya belum menerima secara rinci statistik pertandingan yang ada di pertandingan kemarin ya. Tapi kalau kita lihat dari kasat mata, itu terlihat sekali PSM ini mungkin ball posisinya itu lebih rendah. Mungkin 40 sampai 44% lah atau 45% dibanding dengan PSS Sleman itu. Justru malah kendali permainan ini sebenarnya dipegang oleh PSS Sleman. Nah, ini menandakan apa? Sebenarnya PSM ini juga nggak terlalu tampil bagus. Ya cuma mereka ada keunggulan individu di Pluim yang pemain asal Belanda yang memang sudah lama di Indonesia nih kan. William Pluim ini juga bagus ya. Dalam artian dia punya postur tinggi, kemudian dia keeping bolanya juga bagus, dia punya visi bermain yang baik. Hanya saja Pluim sendiri tidak cukup sebenarnya untuk membangun sebuah kolektivitas permainan PSM ini, dan saya pikir kemarin juga Lebih ke pandai memanfaatkan kesalahan lawan aja ya Pak ya kalau kemarin. ya karena mereka pemain-pemain pengalaman gitu kan, pengalaman tahu bagaimana memanfaatkan peluang sekecil apapun. Sebenarnya kualitas stamina pemain asingnya PSM ini juga belum fit betul ya, belum mencapai kalau dibilang, kalau saya melihat waktu Pluim datang pertama kali di Indonesia, kondisi posturnya ini sangat ideal. Kalau sekarang saya terlihat overweight ya, agak sedikit gendut gitu, Iya, sedikit, benar. sehingga dia sulit untuk berlari dan sebagainya. Cuma dia punya ball position yang bagus, skillnya bagus ya. Ini yang dimanfaatkan oleh dia, dan dia tuh juga pemain yang cukup cerdik sih. Itu saja sebenarnya keunggulan dari PSM. Tapi sebenarnya kalau misalnya kemarin tidak ada kesalahan elementer, mungkin pertandingan akan sedikit berubah, akan sedikit berbeda ya. Cuma memang yang namanya olahraga sepak bola itu sekali lagi faktor luck itu juga sangat besar. Beberapa kali coba di babak kedua terutama ya, itu kendali permainan PSS, pasti PSS gitu kan. Beberapa kali memang PSM bisa serangan balik, counter attack, cuma kan selalu mentok terus. Cuma beberapa kali itu saya mencatat ada mungkin 2 atau 3 kali ya tembakan-tembakan pemain-pemain dari PSS ini yang bisa ditip atau kena mistar itu kan. Ini kan faktor luck juga kan sebenarnya. Tapi yang lebih mungkin yang kita lihat di sini, kita bisa soroti adalah kemauan mereka untuk menang gitu kan. Kemauannya ini luar biasa. Hampir 90 menit pemain-pemain PSS ini menekan terus, mereka nggak kendor gitu kan. Ya memang kondisi tertinggal. Kalau kondisi tertinggal mungkin ada orang yang bilang itu wajar, tapi kan tetap saja bahwa kalau misalnya mereka punya keinginan untuk bermain full Spartan tapi tidak diimbangi oleh stamina yang bagus dan kerjasama tim yang cukup solid, saya pikir juga akan sulit untuk mendapatkan itu. Ya memang kemarin dari beberapa pemain asing mungkin Valente ya yang paling terlihat menonjol di lini tengah. Nah, karena dia Valente ini sebelum bermain di pertandingan perdana ini, dia mungkin sudah 2 atau 3 kali bermain ya bersama teman-temannya di PSS, dan 3 pemain asing lainnya ini sama sekali belum pernah bermain. Nah, memang ini jadi PR sendiri. Dan kembali kalau misalnya tadi Ahmad bilang Cagas ini juga belum maksimal. Nah, sekali lagi saya dulu pernah bilang bahwa chemistry atau pengetahuan pemain terhadap rekannya di lapangan ini sangat penting gitu. Cagas ini karakternya seperti apa? Pemain-pemain di lini tengah ini harus bisa memahami gitu. Ini harus bisa memahami karakter dari Cagas ini seperti apa. Cagas ini permainannya apakah seperti Ronaldo Nazario 5 atau seperti Messi atau seperti Oliver Giroud
itu kan bisa dipetakan di situ, dilihat dulu itu seperti apa, sehingga saat memberi umpan atau saat memberikan kesempatan bagi Jagas untuk mencari ruang, pemain-pemain PSS ini tahu, sehingga umpan-umpan yang datang ke Jagas ini bisa dimaksimalkan dengan baik. Nah ini sekali lagi ya kan, sekali lagi yang bisa kita yang bisa kita lihat kemarin. Nah saya kemarin ada satu peluang dari Jagas ini yang dia dapat bola lambung dari Valente. Dengan sekali kontrol dia bisa lepas dari kotak penalti. Sayang tembakannya masih bisa diblok kiper. Nah ini yang baru tahu karakternya si Jagas ini kan si Valente, tapi pemain-pemain lain kan belum tahu. Nah ini penting, penting bagi siapa? Bagi pemain PSS yang lain, karena ini bermain tim, kolektivitas tim ya kan. Satu pemain itu harus mengandalkan pemain yang lain. Ya artinya kan? Harus merata ya Pak ya? Ya harus merata. Jadi permainan sepak bola modern ini kan sepak bola kolektif. Tidak hanya mengandalkan satu orang atau dua orang saja. Tapi kan semua pemain ini kan harus berperan. Berperan dalam apa sih? Dalam membangun serangan, pemain ini juga semuanya harus berperan ya kan. Kemudian saat bertahan semuanya ini juga harus berperan. Misalnya kemarin PSS di babak pertama mereka menerapkan pressing yang cukup ketat ya. Lini belakang naik ke atas, pertahanan mereka cukup tinggi. Nah ini kalau tidak diimbangi oleh pressing dari semua pemain di lapangan, ini juga akan sulit, karena kalau satu pemain lepas, dia tidak mempressing pemain yang ada di dekat dia, ini akan menjadi sebuah celah bagi lawan untuk bisa masuk. Nah, kelemahan dari sistem kolektivitas yang diperagakan Seto ini kan sebenarnya itu. Jadi semua pemain meskipun dia nggak pegang bola, kalau posisinya mereka kehilangan bola, mereka itu harus cepat minimal menutup gerak atau menutup ruang pemain-pemain lawan gitu. Jadi pemain lawan jangan dibiarkan mereka itu bisa berjalan ataupun berlari mencari ruang ataupun malah berlari bersama bola gitu kan. Nah itu jangan sampai terjadi seperti itu. Nah kemudian dalam hal menyerang Pak, ini patut disoroti juga beberapa kali kena jebakan offside gitu, misal Jagas ini. Dan yang terakhir juga sempat sebelum gol itu ada juga sebenarnya dia gol tapi ternyata offside duluan gitu. Ya ini kan kembali lagi ya, kalau offside itu kan sebenarnya begini. Offside itu ada dua hal ya. Apakah strikernya ini berlari terlalu kencang, ya kan? Yang kedua, apakah gelandangnya terlambat dalam memberi umpan, kan intinya gitu kan. Nah kalau beberapa kali saya lihat gelandang PSS ini telat melepas umpan itu, sehingga sekian detik posisi Jagas yang awalnya menguntungkan hanya menjadi offside kan. Nah ini yang harus diperhitungkan. Kalau masalah faktor offside itu sebenarnya kan simple sekali offside itu kan. Kita juga bisa mengakali offside kan. Seperti apa sih kita mengakali offside itu? Kita kalau misalnya striker itu kan pasti melihat garis pertahanan lawan yang paling belakang gitu kan. Posisi belakang ini stopper atau wingback gitu kan. Biasanya kalau yang sering tertinggal itu kan justru malah wingback ya. Wingback ini kan sering tertinggal karena dia sering harus mengawal pergerakan dari sayap lawan, sehingga dia telat naik saat terjadi counter attack gitu kan. Nah ini yang harus benar-benar dipahami kalau memang kemarin sering kena offside dari jebakan. Nah sekali lagi bahwa posisi striker ini kan sebenarnya harus dilayani oleh gelandang. Nah si pelayan ini bagaimana melihat positioningnya dari Jagas ini? Kalau misalnya Jagas ini terlihat posisinya tidak menguntungkan, offside dan gampang terpancing offside, ya harusnya nggak dikasih bola. Tahan dulu bola itu, kita mainkan dulu segitiga atau seperti apa. Akhirnya ini nanti bisa membuat kondisi yang lebih menguntungkan bagi tim kita. Itu sebenarnya Mas.
Tapi kalau PSS ini kalau mengenai variasi serangan sebenarnya cukup variatif atau lebih agak monoton, Pak? Kalau di babak pertama lebih variatif sebenarnya. Tapi kalau di babak kedua karena sudah ketinggalan dia lebih pragmatis. Karena kan itu menyerang untuk mencari gol kan. Bagaimana cepatnya gol karena waktu ini kan berjalan terus. Nah, ini juga menjadi PR sendiri. Sebenarnya kalau misalnya kita ketinggalan ya nggak apa-apa kita bermain cepat. Tapi bermain cepat itu malah tidak sepenuhnya membuat keuntungan bagi kita karena kalau terburu-buru malah bola sering hilang gitu kan, waktu juga semakin cepat bergulir. Sebenarnya kalau ingin mengejar ketinggalan ya kita bermain nggak usah terlalu cepat, tapi kita bermain dengan hati-hati juga enggak, cuma gini loh, kita bermain cerdas gitu. Maksudnya bermain cerdas itu kan kita bagaimana melihat posisi teman, kemudian bagaimana juga melihat posisi lawan, dan kemudian kalau misalnya kita tidak boleh memaksakan diri itu pemain itu kan biasanya begini, kalau mereka melihat ada celah untuk masuk dan untuk dribble, dia biasanya memilih itu, ataupun dia memaksakan umpan ke pemain yang menurut dia kondisinya masih menguntungkan, tapi sebenarnya itu nggak menarik bagi saya. Jadi sebenarnya kalau kita bisa bermain dengan santai, maksudnya tapi kita tetap fokus pada pertandingan waktu itu, kita bisa melihat kan, maksudnya ini bola diapakan dulu gitu kan, jangan asal melepas bola gitu kan. Kalau misalnya ada teman di dekat kita yang posisinya enak ya kita pas aja gitu kan ke mereka, nggak usah menyulitkan diri sendiri lah. Intinya kemarin ada beberapa pemain di PSS yang menyulitkan diri sendiri, yang masih menyulitkan diri sendiri. Akhirnya ini membuat tim secara keseluruhan itu menjadi sulit gitu kan. Ini gitu. Jadi tetap ada skema gitu ya, Pak? Ya tetap ada skema dan saya pikir skema sudah oke, cuma kembali lagi ke kondisi pemain ya. Kondisi pemain juga belum maksimal. Beberapa pemain asing ini baru datang, seperti yang saya bilang tadi. Nah ini juga nggak mudah. Maksudnya beruntung kemarin sebenarnya PSS itu nggak kalah telak sebenarnya. Masih menahan ya. Ya intinya begini dari persiapan tim dan sebagainya, PSS ini kalah jauh dengan PSM. PSM mereka meskipun juga nggak bagus di pertandingan di Piala Presiden, tapi mereka juga sebelumnya bermain juga di Piala AFC Cup kan, sampai lolos ke babak berikutnya. Nah ini juga semakin bagus ya, saya pikir persiapan PSM ini lebih jauh dibanding PSS Sleman. Saya pikir semuanya kembali lagi pada persiapan tim. Nah, tapi bagaimanapun kan ini liga sudah bergulir ya, Pak ya. Dan, harus memanfaatkan semaksimal mungkin untuk ke laga selanjutnya. Nah, laga selanjutnya kalau nggak salah dengan Rans Nusantara, di situ ada Makan Konate. Apa yang bisa diperbaiki dari permainan PSS dan bisa, kalau bisa yang kali ini bisa ambil poin lah. Ini mainnya tetap di home ya. Sebelumnya kita lihat pertandingan berikutnya, mungkin kita agak sedikit mundur lagi ke pertandingan pertama. Apapun pertandingan perdana ini nggak mudah. Semua tim itu mengalami kesulitan di pertandingan perdana gitu kan. Semua tim mengalami kesulitan. Dan biasanya pertandingan perdana ini bukan menjadi kunci ya, bukan menjadi kunci untuk bahwa tim ini akan sampai level mana di kompetisi, di klasemen, karena ini kompetisi ini panjang, ada mungkin berapa kali pertandingan lagi yang 17 dikali 2 kan, berarti kan ada 33 pertandingan lagi yang harus dimainkan. Nah ini juga cukup cukup panjang sekali. Jadi saya pikir kemarin pemain pasti juga merasa agak sedikit nervous juga, karena ini pertandingan perdana tampil di kandang gitu kan. Nah kita harapannya nanti ke depan
pemain sudah bisa merasakan atmosfer pertandingan kompetisi yang sebenarnya itu seperti apa, dan kemudian pemain asing ini juga sudah bisa melihat karakter gaya permainan sepak bola Indonesia ini seperti apa. Nah, menghadapi Rans ya, saya pikir kalau misalnya away ya kita harus bisa mengambil minimal 1 poin gitu dari Rans Cilegon, Rans Nusantara ini. Di situ ada bilang makan Konate, oke makan Konate. Tapi saya kalau dalam sepak bola itu tidak pernah melihat tim dari 1-2 pemain saja, tapi ini tim secara kolektif gitu. Gaya permainan dari Rans itu saya pikir juga masih sama dengan gaya permainan tim-tim Indonesia yang lain gitu kan. Nah, ini memang agak sedikit menguntungkan bagi PSS karena dia bermain di luar kandang ya. Kalau bermain di kandang ini tekanannya semakin besar karena harus ambil poin. Kalaupun nanti nggak bisa ambil poin, ini juga masih menjadi menjadi excuse lah, menjadi bahwa ini pertandingan kandang nggak bisa ambil poin, itu nggak masalah. Cuma begini, jangan sampai saya cuma berpesan pada PSS ini, jangan sampai PSS ini di awal musim mengalami 3 kali kekalahan beruntun. Ini akan sangat bahaya. Bahayanya apa? Mental pemain pasti akan down. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau tim ini kesulitan mengambil poin di 3 pertandingan pertama, mereka itu akan kesulitan terus di pertandingan berikutnya. Jadi minimal nanti harus ambil poin. Jadi di pertandingan pertama ini 3 pertandingan pertama ini harus ada poin yang bisa masuk. Kalau kemarin kehilangan poin di kandang sendiri, targetnya tentu bisa ambil pertandingan di kandang lawan. Nah, kandang lawan ini beda. Rans ini tim bagus dengan pemain-pemain yang bagus, dengan persiapan yang panjang juga, pelatihnya juga bagus, punya pengalaman. Tapi Rans ini tidak didukung oleh basis supporter yang cukup fanatik ya, belum didukung oleh supporter yang fanatik. Nah, ini mungkin disinilah PSS bisa ambil keuntungan itu. Dan saya pikir pemain-pemain yang ada di PSS sekarang ini juga kualitasnya nggak kalah dengan kualitas pemain-pemain dari Rans. Hanya perlu mengkonsistenkan ya, pokoknya dan sering meminimalisir kesalahan tadi ya Pak ya? Ya jelas, konsep sepak bola kan begini kan. Kalau misalnya kita nggak membuat kesalahan dalam tandingan, kita itu akan semakin kecil kemungkinan untuk kalah. Tapi kalau semakin banyak kesalahan yang kita bikin, ya pasti kemungkinan besar kita pasti akan sulit untuk mengambil poin gitu kan. Gitu. Tapi apakah mengandalkan bola-bola pendek dengan build up dari bawah itu apakah selalu mampu untuk menekan lawan Pak? Atau mungkin perlu menggunakan cara lain juga PSS ini gini? Ya kalau saya pikir gini loh, intinya gini, kalau kita build up serangan dari bawah itu kan bahwa kita merencanakan attacking ya, merencanakan penyerangan. Ya sama kita kembalikan lagi ke kehidupan sehari-hari Mat. Kalau segala sesuatu kita rencanakan dari bawah, itu hasilnya menjadi lebih bagus dibanding lebih matang gitu ya. Kita hanya bermain frontal, spontan tanpa ada persiapan. Intinya gini, kalau kita bermain menyusun permainan dari bawah ini, kita akan menjadi lebih santai, enjoy gitu. Kita akan punya kepercayaan diri tinggi karena kita pegang bola, ya kan? Nah, semakin sering kita pegang bola, kemungkinan besar untuk menang semakin bagus. Gitu. Intinya gitu aja. Pokoknya di 3 pertandingan ini jangan sampai hilang, jangan sampai 0 poinnya. Karena ini kalau sampai 0 ini sangat berat sekali. Bukan berat saja, tapi berat sekali. Karena untuk pecah telur ambil 1 poin itu nanti akan sulit. Jadi paling enggak kemarin di kandang kehilangan 3 poin, paling enggak nanti lawan Rans harus ambil 3 poin. Ya kan, impas itu kan. Nah, kalau bisa mengambil poin di kandang Rans ataupun menang, itu motivasi pemain ini akan semakin melipat. Tapi kalau sudah 3 kali beruntun kalah, pelatih hebat pun akan sulit untuk mengembalikan motivasi pemain. Itu akan sulit. Bahkan manajemen pun juga akan kesulitan. Nah, jangan sampai terperosok itu aja. Dan terakhir Pak, untuk
target dari manajemen 10 besar. Itu apakah mungkin untuk PSS Sleman ya melihat lawan-lawan yang juga jor-joran di musim ini? Ya sangat mungkin sekali. Kalau 10 besar kan nggak terlalu sulit ya. 10 besar kan nggak terlalu sulit. Ini kan ada 18 tim. Kalau masuknya 10 besar berarti kan masih banyak peluang yang bisa diraih kalau masuk 10 besar aja gitu. Dan artinya target yang cukup realistis ya Pak ya? Ya sangat realistis malah. Kalau misalnya saya jadi pelatih targetnya 10 besar, wah mungkin ya kita nggak terlalu ngoyo lah 10 besar kan. Misalnya kita 10 kali main di kandang dan kita ambil semua poin gitu kan. Itu 10 besar pasti udah 10 besar. Sudah gitu. Kepegang ya Pak ya? Pasti udah kepegang. Nah itu loh. Karena kecuali targetnya 5 besar. Nah ini kita putar otak lagi, kita lihat juga komposisi pemain seperti apa. Tapi saya pikir PSS ini DNA-nya PSS ini kan sebenarnya DNA tim yang sulit dikalahkan, DNA tim yang sulit terprosok degradasi itu sebenarnya PSS. Dari beberapa tahun kan hanya sekali kalau nggak salah degradasi ya. Dan PSS ini satu tim di antara tim-tim yang punya sejarah panjang di Liga Indonesia, di sepak bola Indonesia yang sebenarnya bisa survive di sepak bola Indonesia. Jadi saya pikir DNA-nya PSS ini bukan DNA di 10 besar sebenarnya, harusnya lebih karena berbeda dengan tim-tim lain ya yang naik turun seperti roller coaster. Kalau PSS ini saya pikir dengan segala sesuatu permasalahan yang menimpanya sebelum-sebelumnya, saya pikir dia juga tetap survive. Tim ini survive. Jadi dari pertama kali saya menjadi wartawan olahraga, saya melihat PSS ini juga tim yang cukup piawai dalam menghadapi dinamika Liga Indonesia. Bagaimana caranya mereka bisa survive, ataupun apapun caranya mereka bisa survive. Saya pikir itu. Dan sekali lagi saya cuma berpesan di 3 pertandingan pertama jangan sampai kalah. Oke. Kalau di pertandingan pertama masih belum bisa ambil poin, kita masih bisa maklum. Tapi di 3 pertandingan pertama kalah, ini sudah akan sulit sekali bagi sebuah tim. Oke, ya kita doakan PSS bisa bangkit dan paling tidak nanti akan meraih poin di 3 pertandingan pertama ya Pak ya. Yang kemarin mungkin yang sedikit dari tambahan lagi Mas, mungkin yang kita perlu agak sedikit gembira ya, agak sedikit pelong itu saya melihatnya yaitu semangat untuk mengejar ketinggalan. Ini di sepak bola Indonesia sekarang ini sangat sulit dicari. Ya, sangat jarang ya Pak ya. Semangat juang untuk tetap tampil prima sampai 90 menit itu sulit. Masih beberapa tim di Indonesia ini masih sangat sulit untuk menemukan itu. Nah, di PSS ini ternyata dia punya gitu kan. 90 menit mereka tetap Spartan, main cepat dan berusaha untuk menyusul ketinggalan. Intinya gitu. Ini modal yang bagus sebenarnya. Ya, artinya PSS ini punya potensi besar. Kita perlu tetap dukung terus, doakan terus biar PSS ini bisa memperbaiki permainannya, gitu. Pak. Ya, Mat. Dan saya berharap juga kamu juga tetap sehat, jangan cedera lagi. Semoga nanti juga bisa tetap mendampingi kita dan kita juga doakan host kita yang satu yang host utama cedera perut itu juga cepat pulih ya kan, sehingga bisa bersama-sama dengan kita lagi. Nah, itu. Oke, sampai jumpa lagi di podcast Main Bola selanjutnya. Saksikan terus Radar Jogja Channel dan Radar Jogja Podcast. Like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah. Ale. Ale.